Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Ina Helina Apriani di channel yang akan selalu memberikan informasi update tentang ekonomi terkini. Di mana lagi kalau bukan di ENR Project Review. Nah, buat Anda yang baru melihat video dari channel ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe serta tombol loncengnya ya. Ayo kita sama-sama dukung channel ini supaya bisa lebih baik lagi ke depannya. Kali ini kita akan membahas mengenai update KUR dari Bank Syariah Indonesia. Tonton video ini sampai habis supaya bisa menambah pengetahuan Anda, serta video ini tidak hanya menjadi forum tanya jawab saja. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke videonya. Check this out. Nah, seperti yang diketahui, BSI adalah anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di bidang perbankan syariah dan merupakan bank syariah terbesar di Indonesia dengan total aset yang sangat luar biasa, yaitu sekitar 239,56 triliun rupiah. Untuk komposisi pemegang saham BSI terdiri dari PT Bank Mandiri Persero Tbk yaitu sebesar 51,2%, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk sebesar 25%, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk sebesar 17,4%, DPLK BRI saham syariah sebesar 2%, dan publik 4,4%. Hal inilah yang membuat saya masih ragu dengan kesyariahan BSI. Kenapa? Soalnya kepemilikan saham terbesarnya dimiliki oleh bank-bank terbesar konvensional. Bank Syariah Indonesia pada tahun 2022 ini kembali menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR berupa pinjaman hingga 500 juta untuk modal kerja dan investasi. Hal ini hampir sama dengan KUR kecil jika di BRI ya guys. Berbeda dengan bank konvensional, program pinjaman hingga 500 juta ini menggunakan prinsip syariah, sehingga nasabahnya tidak dikenai bunga atau tanpa bunga. Tetapi sebagai gantinya, KUR BSI menggunakan margin pinjaman sebesar 6%. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan Anda mau beli rumah atau ruko untuk tempat usaha, tetapi uangnya pinjam ke BSI. Jika harga ruko tersebut misalkan 300 juta, maka ruko tersebut akan dibeli terlebih dahulu oleh BSI dan akan dijual kepada kita sebagai nasabah dengan margin harga 6% dari harga yang dibeli oleh BSI. Jadi konsepnya uang dengan barang. Itulah yang dimaksud dengan prinsip syariah. Tak hanya itu, program pinjaman modal usaha hingga 500 juta dari KUR BSI ini tidak dipungut biaya provisi dan administrasi, sehingga nasabahnya akan menerima dana secara utuh tanpa potongan biaya apapun. Sama halnya dengan KUR di bank konvensional yang memang tidak ada biaya administrasi dan provisi. Nah, dilansir dari bankbsi.co.id, syarat untuk mengajukan pinjaman di BSI adalah sebagai berikut. Pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, usia minimal 21 tahun.
atau sudah menikah dan maksimal 75 tahun pada saat lunas. Nomor 3, usaha yang dimiliki sudah berjalan minimal 6 bulan. Kemudian nomor 4, sektor usaha dari industri, perdagangan, pengolahan, dan jasa. Kemudian nomor 5, memiliki riwayat kredit yang lancar. Hampir sama dengan syarat umum untuk KUR di bank konvensional. Ya, karena BSI ini juga merupakan keluarga besar bank plat merah. Buat Anda yang belum nonton video mengenai KUR BRI 2022, bisa Anda tonton di channel ini ya guys. Selain persyaratan yang dibutuhkan, ada juga dokumen yang harus dipersiapkan untuk diserahkan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, fotokopi kartu keluarga. Kedua, fotokopi KTP suami dan istri untuk yang sudah menikah. Kemudian fotokopi surat nikah untuk yang sudah menikah atau akta cerai bagi duda atau janda. Yang keempat, pas foto suami istri ukuran 4x6 cm. Yang kelima, fotokopi surat keterangan usaha yang telah dilegalisir. Kemudian nomor 6, fotokopi buku tabungan 3 bulan terakhir, bisa BSI atau bank lain. Ketujuh, fotokopi agunan atau jaminan berupa BPKB atau SHM. Yang kedelapan, fotokopi bukti sewa tempat usaha. Yang kesembilan, fotokopi pembayaran PBB 1 tahun terakhir. Yang kesepuluh, fotokopi NPWP khusus pembiayaan di atas 50 juta dengan catatan NPWP-nya sudah aktif. Kemudian yang ke-11, catatan usaha atau faktur belanja barang. Memang untuk persyaratannya agak sedikit lebih banyak dibandingkan dengan KUR mikro di bank BUMN konvensional. Hanya saja alasannya adalah untuk mitigasi resiko guys, karena kredit jika jumlahnya lebih besar maka tentunya resikonya pasti juga lebih besar. Disitulah perlunya mitigasi resiko. Dari persyaratan di atas terlihat jika kita tidak boleh memanipulasi kondisi usaha kita. Transaksi keuangan harus melalui perbankan dan tercatat secara sistem, serta pencatatan hasil usaha harus juga tercatat secara tertib. Sayangnya masih terdapat syarat agunan yang harus diberikan, yang mana tidak semua masyarakat memiliki jaminan. Untuk cara pengajuan pinjaman KUR BSI bisa dilakukan dengan 2 cara. Di antaranya pertama adalah mengajukan pembiayaan melalui kantor cabang terdekat dan yang kedua secara online. Pengajuan KUR Bank BSI secara online bisa melalui aplikasi BSI Mobile yang bisa didownload di Play Store ataupun App Store. Nah, caranya silahkan Anda coba sendiri ya. Tetapi pihak BSI menyarankan untuk pengajuannya langsung datang ke kantor BSI terdekat agar bisa berkonsultasi terlebih dahulu. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat ya guys. Setelah kalian tonton video ini sampai habis, jika masih ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, kemudian share ke teman-teman Anda. Jangan lupa sekali lagi subscribe buat yang belum. As always, tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.